Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Iin Winarti. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tips memilih tukang bangunan. Jangan sampai salah pilih ya teman-teman, agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, langsung aja kita simak tips dari saya. Tips yang pertama adalah pilih tukang bangunan yang sudah berpengalaman, sudah punya jam terbang. Karena kalau masih coba-coba gitu ya, itu rumah itu jangka panjang ya. Kalau kita memilih tukang bangunan yang masih coba-coba, kebayang kita udah ngeluarin uang banyak, tapi hasilnya nggak memuaskan. Tapi kalau kita memilih tukang bangunan yang sudah berpengalaman, sudah punya jam terbang yang tinggi gitu ya, itu kita percaya gitu bahwa hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tips yang kedua adalah cocokkan dengan keahlian mereka. Udah mulai ke plafon, udah mulai ke keramik atau granit, udah mulai ke pintu, itu harus spesial memang orang yang membuat itu gitu. Contohnya misalkan udah mulai ke pintu, jendela gitu ya, aku memilih orang yang memang spesialis pintu dan spesialis jendela, jadi bukan tukang sembarangan gitu ya. Terus pasang granit, pasang keramik kayak gitu juga nggak bisa sembarangan, karena harus ada apa ya, jiwa seninya juga, karena ternyata di situ harus menyesuaikan gimana ini biar serasi, gimana pokoknya gitu deh ya. Jadi harus memilih yang sesuai dengan keahliannya. Jadi cari kalau misalkan ngerjain plafon, ya cari memang orang yang ahlinya plafon. Kalau ngerjain lantai, cari yang ahlinya lantai gitu. Jadi kalau di rumah aku ini gitu ya, itu bener-bener kalau cuman mulai dari fondasi batu pertama, kemudian dinding, itu hampir semua bisa ya di situ. Nah, tapi kalau sudah mulai finishing itu benar-benar harus mencari orang yang ahli gitu ya tipsnya. Kemudian tips yang ketiga adalah kita tuh harus komunikasi sama tukang itu intens gitu ya teman-teman. Jadi biar apa, kadang orang ya, apa yang kita maksud itu nggak sama dengan mereka maksud gitu ya. Kita maunya A, ternyata ditangkapnya itu sama orang itu B gitu. Jadi benar-benar komunikasi kita tuh harus intens sama si tukang itu gitu. Jadi jangan sampai kita pasrahkan aja begitu aja, nggak bisa gitu. Kita harus, oh kurang begini, oh itu terlalu begini, oh itu terlalu begitu. Nggak apa-apa dibilang cerewet, tapi nanti hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi komunikasi sama tukang itu penting banget. Kemudian tips yang keempat adalah kita itu terbuka gitu sama tukangnya. Jadi biar enak, sama-sama enak. Maksudnya terbuka di sini diskusi gitu. Ini enaknya gimana gitu. Mereka kasih ide, sebaiknya begini Bu, sebaiknya begini Bu. Oh iya gitu kan. Oh iya bagus juga sih. Jadi terbuka gitu, saling terbuka, komunikasi, ide-idenya si tukang itu kita pakai juga kalau itu memang bagus. Kemudian tips yang kelima, kita harus punya referensi gitu ya. Kadang kan ada tuh yang bilang gini, kalau cari tukang plafon tuh di sana bagus gitu. Jadi ada referensi teman yang mereferensikan bahwa si itu tuh bagus gitu. Dari melihat rekomendasi teman itu bagus, kita bisa pakai gitu. Karena hasilnya udah ketahuan bagus, jangan sampai coba-coba gitu kan. Itu karena rumah tuh masa depan, jangan sampai kita buang-buang duit. Tips yang keenam adalah kita obrolin tentang itu nanti pengerjaannya berapa lama. Jadi waktu kerjanya kita harus obrolin gitu ya. Jadi kita misalkan ngeborong nih tukang plafon gitu, harganya berapa, pengerjaannya kira-kira berapa lama gitu. Jadi tahu gitu. Jadi waktunya kita harus tentukan. Nah itu tadi tips memilih tukang bangunan ala saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang terutama yang mau bangun rumah gitu ya, terutama yang mau renovasi rumah juga gitu ya, terutama yang belum pernah punya pengalaman seperti saya gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh buang-buang duit karena teman-teman tuh salah memilih tukang. Karena pengalaman saya gitu ya, asal aja pakai orang gitu ya, yang orang bukan faknya di situ, dan akhirnya belepotan gitu. Maksudnya yang harusnya halus rata gitu, akhirnya nggak rata, jadi akhirnya ganti orang gitu kan. Terus kemudian buang bahan gitu ya, buang yang bahan-bahan yang kita udah beli itu akhirnya akan kebuang karena kita harus bongkar gitu kan gitu. Jadi jangan sampai salah memilih tukang. Semoga tipsnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video berikutnya ya, semoga bermanfaat.